Sekarang anak-anak muda sekarang kan media ini banyak sekali, Teh. Dan setelah itu yang paling parahnya adalah ini tidak ada filter. Nah, ini yang jadi problem. Nah, apalagi kalau kita berbicara terkait dengan keuangan. Nah, juga sebenarnya uang banyak belum tentu juga kalau misalnya belum memiliki perencanaan yang baik seperti itu ya, Kak? Betul. Kita sebagai umat Rasulullah SAW dijelaskan bahwa Rasul memperingatkan bahwa umat Rasul itu fitnahnya itu harta. Dan bahkan di dalam Al-Quran disebutkan harta itu 86 kali dalam bentuk yang negatif. Yang positifnya hanya 4. Dijelaskan kata Rasul, demi Allah, Rasul tuh nggak takut semua umatnya itu fakir atau miskin. Nggak takut. Justru Rasul itu paling takut umatnya itu adalah bermewah-mewahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PR apa kabar? Nah, jumpa lagi dalam program Selasar Makna. Kali ini merupakan kolaborasi Pikiran Rakyat dengan Bank BJB dan saya Fani dari Bank BJB. Hari ini akan membahas mungkin topik yang menarik bagi Sobat PR dan ini sangat erat keseharian tentunya. Baik Sobat PR, kali ini saya tidak sendiri. Sudah ada sosok yang ganteng dari tadi, sudah nggak sabar ingin disapa. Ini adalah Kang Arya. Beliau merupakan Direktur Departemen Syariah dari Asosiasi Perencana Keuangan Internasional. Apa kabar Kang? Alhamdulillah. Sehat tentunya ya? Alhamdulillah sehat. Wah, ini kayaknya udah nggak sabar pengen ngobrol pada kita hari ini. Nah, sebenarnya kita ingin mengajak Sobat PR nih, terutama pasti Sobat PR ini rata-rata anak muda ya. Kalau saya masih muda sih Kang, jangan khawatir. Sama ya, masih sama generasi ya. Iya, Nah, satu generasi insya Allah. Masih satu generasi ya. Nah, bicara mengenai anak muda dan bicara mengenai uang atau keuangan, ini merupakan hal yang lekat keseharian bagi kita, benar nggak Kang? Betul. Kalau kita butuh makan, kita pasti akan menggunakan uang. Betul. Kita berangkat ke kantor, kita menggunakan uang. Kita minum juga, kita menggunakan uang. Nah, tetapi uang ini ada satu fenomena yang menarik, Kang. Dan bagi sebagian anak muda, ini akan menimbulkan suatu keresahan bagi anak muda. Betul. Gimana nih dari sisi Kang Arya yang melihat, ini merupakan suatu perencana keuangan ya? Iya. Ini sudah profesi ya, Kang ya? Profesi, betul. Nah, ini dari seorang profesional melihat fenomena keuangan yang ada di anak muda. Seperti apa, Kang? Siap, terima kasih Teh. Alhamdulillah, terima kasih kesempatannya. Jadi memang saat ini kita melihat anak-anak muda itu kalau terkait dengan keuangan ya, mereka itu kan sekarang sudah terlalu banyak informasi. Ya, kalau kita mungkin dulu TV selesai begitu kan? Oh, kelihatan zamannya. Soalnya ngomong TV udah selesai, kita nggak ada belum plus radio ada media. berarti. Oke, siap. Media yang lain belum banyak lah. Betul, Ya intinya kita cuma satu tuh medianya. Nah sekarang anak-anak muda sekarang kan media ini banyak sekali Teh. Dan setelah itu yang paling parahnya adalah ini tidak ada filter. Nah ini yang jadi problem. Nah apalagi kalau kita berbicara terkait dengan keuangan. Nah sehingga, nah ini yang media yang tidak ada filter ini menghasilkan semua orang dengan background apapun itu bisa membicarakan terkait dengan keuangan. Ini yang jadi problem. Wah, benar nih Kang, dan mungkin Sobat PR juga sadar ya bahwa biasanya uang itu merupakan salah satu standar keberhasilan bagi orang. Betul nggak sih Kang? Betul. Jadi mungkin ya, tapi ini bukan hal yang salah juga, karena memang bagaimanapun kita butuh uang atau butuh keuangan yang baik supaya kita memiliki kehidupan yang baik. Nah, terkadang orang berpikir bahwa punya uang yang banyak berarti dia sudah memiliki standar hidup yang baik, seperti itu ya. Betul. Padahal juga sebenarnya uang banyak belum tentu juga kalau misalnya belum memiliki perencanaan yang baik, seperti itu ya Kak? Betul ya. Jadi uang yang banyak itu kalau kita berbicarakan ini selasar maknanya dalam Ramadan ya. Berarti kan kita bicara perspektif Islam di sini begitu ya. Nah perspektif Islam sini kan terkait dengan harta. Yang pertama yang paling harus diwaspadai adalah kita sebagai umat Rasulullah SAW dijelaskan bahwa Rasul memperingatkan bahwa umat Rasul itu fitnahnya itu harta. Fitnahnya itu harta. Dan bahkan di dalam Al-Quran disebutkan harta itu 86 kali dalam bentuk yang negatif. Yang positifnya hanya 4. Nah ini memperlihatkan 86 kali berbanding 4. Nah ini yang luar biasa. Ini kan kenapa? Karena mal itu dalam bahasa Arab itu ada salah satu pendekatannya ada kecenderungan di mana kita kan cenderung ya terhadap harta itu kayaknya pengen banget tuh. Ya kalau kita lihat informasi yang sekarang kan standarnya standar TikTok, standar Instagram gitu kan. Media sosial. Media sosial. Jadi standar-standar seperti itu yang menyebabkan
ya tadi fitnah itu malah jadi ada. Nah, fitnah ini kan bisa menghasilkan satu, dia bisa harta itu membuat kita lupa ya pada ibadah. Ya, fitnah itu menyebabkan dosa, menyebabkan banyak hal. Ya, fitnah itu artinya. Nah, di sini penting sekali kita sebagai umat muslim khususnya untuk memahami bahwa bagaimana cara kita untuk menghindari fitnah harta tersebut. Begitu. Karena kalau tidak, kita akan terjerumus. Nah, terjerumusnya Rasul menambahkan fitnahnya di mana nih, begitu ya. Dijelaskan kata Rasul, demi Allah, Rasul tuh nggak takut semua umatnya itu fakir atau miskin, nggak takut. Justru Rasul itu paling takut umatnya itu adalah bermewah-mewahan. Atau itu di lebih jelasnya, ya Rasul itu dalam hadisnya menyebutkan, demi Allah, aku tidak takut terkait dengan umatku yang miskin atau fakir, itu enggak. Tapi yang ditakutkan adalah ketika kita dengan harta yang kita miliki tidak amanah, begitu ya, tidak memanfaatkan sesuai apa yang diperintahkan, akhirnya kita binasa seperti orang-orang terdahulu dibinasakan. Nauzubillahi min dzalik. Ini kalau saya pribadi juga ngerasa terkadang keresahan yang mungkin dulu juga terjadi dengan saya, kemudian terutama Sobat PR yang masih muda-muda juga yang mungkin mendengarkan kita pada hari ini ya, Kang Arya, ada kecemasan dalam batin kita dan terkadang berapapun yang kita miliki kita nggak ngerasa cukup, gitu nggak sih Kang Arya? Betul, karena yang namanya harta kan diberikan berapapun akan terus ya merasa kurang. Berapapun ya? Berapapun. Okay. Ya, karena kita pun dalam konteks perencanaan keuangan, kita bisa merasakan ketika penghasilan bertambah, seharusnya kita, udah selesai nih, misal awalnya kita gajinya 10 juta. Kok kayaknya aman-aman aja ya, paling kayaknya kalau kita gaji 20 juta, hidup aman, tentram gitu ya. Nah, ternyata dikasih gaji 20 juta, kok nggak tentram gitu kan. Nah, ini concern yang memang dimana kita harus memahami betul bagaimana, yang pertama kalau dari konsep Islam, harta itu apa sih, begitu ya, fungsinya apa sih. Nah, sehingga agar kita tidak melupakan nikmat-nikmat yang lain teh. Betul, ya, betul sih. Bahwa harta ini hanya sebagian kecil nikmat yang Allah titipkan. Oh iya, kita bertemu hari ini dengan kondisi sehat, itu juga rezeki ya. Keluarga kita sehat, tidurnya masih nyenyak, tentunya dan kita bisa masih bertemu dengan keluarga, itu masih bagian besar dalam bentuk rezeki itu ya. Bagian besar rezeki. Jadi dalam satu hadis dijelaskan ada 2 nikmat yang kebanyakan kaum muslimin ini lupa akan nikmat tersebut. Apa itu Kang? Yang pertama adalah kesehatan. Wah, benar, ya, yang sehat ini yang masih nonton dalam keadaan sehat ya. Amin, semoga kita semua sehat ya Kang Arya. Alhamdulillah, amin insyaallah. Ya. Berikutnya waktu. Ya. Oh iya, benar. 2 ini yang kita kadang terlupakan atau lalai dalam menghadapi 2 ini. Dianggapnya kita udah pasti sehat aja gitu. Padahal kita lihat di sana, kalau lihat rumah sakit full deh. Ya kan? Iya benar ya. Terus kita lihat lagi berbicara waktu, mungkin kita ngerasa, mungkin teman-teman Gen Z nggak kerasa dulunya sebenarnya lagi TK gitu ya, sekarang udah kuliah atau udah mau mulai kerja, ya sama gitu ya. Ketika saya juga, loh kok udah umur segini lagi begitu, yang tadi masih muda itu loh teh. Iya. Ya, kita, loh kok masih muda lagi begitu ya. Benar. Nah itu kan hal yang tidak bisa diulangi. Artinya sebenarnya ketika kita bisa memanfaatkan itu, harta itu merupakan bagian dari bagaimana kita bisa memanfaatkan tadi kesehatan, memanfaatkan waktu. Harta itu di tengah teh. Untuk apa? Memanfaatkan itu menjadi sarana ibadah. Wah, benar Kang. Sebenarnya memang tadi menarik Kang Arya singgung, oke, kita punya penghasilan 10 juta. Kita ngerasa cukup nih. Terus kita punya angan-angan nanti kalau penghasilan kita 20 juta, kita juga masih sudah terbayang. Dan ternyata setelah kita penghasilan 20 juta, kita masih merasa, loh ternyata kita punya keinginan lebih. Ternyata memang benar Kang, ini kalau dari kita bicara dari sisi perbankan, ini suatu analisa yang menarik juga. Karena belum tentu orang yang punya penghasilan besar, dia juga punya saving yang besar Kang di perbankan. Kebanyakan orang yang mungkin punya rata-rata penghasilan, dia bisa membagi pengelolaan keuangannya dengan baik Kang. Jadi karena memang yang namanya bentuk simpanan itu kan ada yang jangka pendek, kemudian ada jangka menengah, jangka panjang yang kita kenal ya Kang. Jadi kalau dari sisi perbankan, jangka pendek itu seperti halnya tabungan kita keseharian. Mungkin banyak juga lah dalam bentuk investasi lainnya. Kemudian kalau kita jangka menengah, ada tabungan berjangka namanya. Kalau di BJB kita namanya tanda mata rencana ya Kang, yang kita bisa tentukan itu kapanpun nantinya sesuai dengan keperluan kita. Dan kalau bicara jangka panjang juga ada yang namanya persiapan buat pensiun Kang. Karena memang itu tadi Kang Arya, saya sepakat. Kita bekerja,
Dan kita nggak akan selamanya juga bekerja ya Kang ya. Dan dari situ kita mulai melakukan perencanaan keuangan berapapun penghasilan kita Sobat PR. Karena orang mikirnya gitu Kang, kalau misalnya datang ke bank nih, kita misalnya sosialisasi nih Kang, menarik kan, suka sosialisasi, suka ngobrol dengan calon nasabah, kita bertanya, dan selalu pertanyaan menarik, Mbak saya belum bisa bergabung dulu karena penghasilan saya belum besar. Jadi mindsetnya adalah penghasilan besar dulu, baru mereka mulai melakukan perencanaan, padahal tidak seperti itu. Betul. Jadi berapapun penghasilan kita dan apapun sebenarnya profesi kita, kita bisa mulai menata keuangan kita dengan bijaksana dan dengan baik. Jangan nggak usah buru-buru juga Kang. Betul. Dan jangan ikut standar sosial media yang sekarang lagi happening nih Kang. Kamu punya uang 100 juta di usia berapa? Ini menarik ya Kang ya? Menarik usia sekali 25, 100 juta saya pertama. Sementara keberhasilan itu standarnya belum tentu dengan berapapun uang yang kita peroleh atau kita punya saat ini ya Kang. Ya. Jadi kadang kita itu suka lupa bahwa setiap orang itu kan pahlawan untuk kehidupannya masing-masing. Betul. Ya, betul. kita punya proses yang berbeda. Ya, setiap orang itu punya proses yang berbeda. Di sini kadang dengan standar tadi yang terlalu too much ya. Benar-benar. Standarnya too much. Jadi ini kayaknya kita harus jadi itu gitu. Padahal Ya, enggak. okay. Setiap orang startnya itu beda-beda. Dan setiap orang saya pastikan adalah pahlawan di kehidupannya masing-masing. Itu yang harus dipahami oleh teman-teman semua, Sobat PR di rumah begitu ya, ataupun yang menonton ya, terkait dengan setiap orang adalah pahlawan di kehidupannya masing-masing. Jadi tidak perlu panas begitu ya. Iya, betul. Ya, dengan apa yang dilihat. Karena itu sebenarnya terlihat di dalam kemarin ya, ketika OJK melakukan cek literasi dan inklusi keuangan khusus Ya, yang betul. konvensional ya. Iya. Kalau yang konvensional ini terbalik. Ya, literasinya 60%, Inklusi. inklusinya 80%. Nah, ini ada sesuatu yang menarik sebetulnya. Apa? Bisa jadi tidak paham tapi dipakai. Wah, Nah, FOMO. itu maksudnya. Bisa jadi itu salah satu alasan karena tadi terlalu banyak ya. Akhirnya apa? Ya udah pakai aja dulu deh tanpa mengetahui begitu. Nah, betul, saya sepakat Kang, karena memang bicara mengenai, terkadang kita juga suka bertanya ya, Ibu, Bapak ikuti program ini karena alasannya apa? Ya, Nah, kebanyakan betul. memang juga, oh iya saudara saya ikut, teman saya ikut. Nah, memang saya sepakat dengan Kang Arya bahwa memang dari regulator pun, dengan kami sebagai perbankan pun juga selalu menyampaikan bahwa selalu tingkatkan yang namanya literasi dan edukasi kepada nasabah. Karena yang namanya kita membeli produk, kita harus paham Kang. Jangan hanya ikut-ikutan, karena sekarang nih generasinya nih, mungkin Sobat PR karena yang rata-rata di bawah kita kayaknya yang denger ya. Biasanya taunya dari sosial media yang dimana minim sekali literasi, dan kita selalu menganjurkan bahwa tetap gunakan atau lembaga yang diawasi dan berizin oleh OJK. Betul. Tentunya. Jadi memang Betul. supaya lebih safety ya Kang ya. Dan satu nih menarik untuk Sobat PR, mindset rezeki dan uang itu memang harus kita firmkan dari sekarang. Karena memang mungkin ada Sobat PR yang mendengar sekarang, mungkin dia baru gajian pertama kan. Iya, Kalau untuk betul. orang yang baru gajian pertama, apa yang harus dilakukan nih Kang? Caranya dia merubah bahwa besaran gaji berapapun yang dia dapat itu merupakan mindset rezeki yang sangat cukup untuk kondisi dia saat ini. Ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang tadi baru dapat rezeki pertama ya, pasti yang pertama inginnya dihabisin. Oh benar. Benar kan? Karena punya wishlist ya Kang Arya, benar. Wishlistnya itu kan hampir 10 kali lipat gaji biasanya. Kang Arya curhat ya. Saya juga curhat, benar. Benar, kan? Ini menarik kan, karena Iya. waktu kita punya penghasilan, kita kan dulu waktu kecil punya banyak keinginan yang betul. mungkin belum terselesaikan beberapa keinginan dan mimpi kita. Ternyata pada saat kita punya gaji pertama, kebanyakan dari kita ya, waduh pengen beli ini, beli betul. ini. Oke, mungkin batas waktunya 6 bulan lah untuk reward kita gitu. Setelah itu kita mulai menatanya seperti apa nih kan? Setelah ngabisin ya Kang Iya, Arya? setelah ngabisin. Nah, yang pertama sebagai seorang muslim ya, kita harus memahami bahwa tadi harta itu intinya adalah sarana ibadah. Ya, jadi jangan sampai apa yang udah capek-capek nih. Kan kita kerja capek ya, Teh ya. Macet-macetan, belum sama apa atasan kita, ada target ini, target itu dan lain sebagainya macamnya. Udah dapat kita tadi ingat reward kita habis gitu. Nah, padahal tadi dalam konteks sebagai seorang muslim, harta itu menjadi nilai ibadah. Artinya harus banyak yang kita konversi nantinya jadi investasi di akhirat. Gitu. Jadi jangan cuman berbicara dunia aja. Sayang begitu loh.
udah capek-capek, Allah kasih waktu, Allah kasih kesehatan, dapat hasilnya dipakai hanya untuk dunia aja. Wah, nah, ini yang jadi sangat disayangkan. Benar-benar begitu. Kan. Ini episode 1 ini sangat menarik karena tadi kita mencoba menggali mindset mengenai rezeki dan uang. Betul. Tentunya. Nah, ini Sobat PR, diskusi kita nggak hanya sampai di episode 1 ini aja ya. Betul. Nanti kita akan bertemu lagi di episode 2 dan saksikan nantinya episode 2 kita dengan tema mengelola keuangan dengan baik seperti apa. Karena ini kita kan baru prolog nih, ya. Kang. Jadi kita baru menyampaikan informasi bagaimana sih merubah mindset cukup itu seperti apa, uang itu bagaimana, mindset rezeki tentunya dari sisi agama juga seperti apa ya Kang ya, dari sisi perbankannya juga seperti apa. Dan nanti Sobat PR di episode kedua kita akan mengupas tuntas dan pasti lebih seru lagi terkait bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Jadi jangan lupa saksikan untuk episode selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PR, bagi kalian yang ingin bersedekah tapi masih bingung, kini udah ada solusinya loh. Dengan bantuan dari Darul Quran, bersedekah menjadi lebih mudah. Programnya bisa kalian cek melalui link di bawah ini. Ditunggu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.